Bismillah, persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Pertama, kita akan membahas materi sebelumnya tentang asal-usul manusia modern agar pengetahuan kita tentang asal-usul manusia modern tidak lupa, dan tentunya penjelasan kali ini akan membuat Anda paham terkait materi yang akan dijelaskan. Oke, langsung saja dimulai. Manusia modern adalah manusia yang termasuk ke dalam spesies Homo sapiens, fosil manusia yang benar-benar dianggap sebagai awal manusia modern. Fosil manusia yang benar-benar dianggap sebagai awal manusia modern adalah jenis Cro-Magnon, dan masih ada yang lainnya. Di Indonesia, fosil yang dikategorikan sebagai Homo sapiens adalah Homo wajagensis. Manusia Homo sapiens awal diyakini para ahli berasal dari Afrika, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan berkembang menjadi kelompok ras-ras dan etnik di berbagai wilayah. Masing-masing ras memiliki bentuk dan ciri-ciri fisik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ras-ras manusia yang berkembang di dunia menurut para ahli digolongkan dalam 4 ras. Pertama, ras Australoid. Ras Australoid merupakan ras manusia yang mendiami bagian selatan India, Sri Lanka, Papua, Kepulauan Melanesia, dan Australia. Nama suku yang dikenal yaitu seperti Aborigin dari Australia, Vedah di India, dan Negrito. Kedua adalah ras Mongoloid. Ras ini tersebar di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Timur Laut, bahkan hingga ke wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ciri yang lumrah pada ras ini adalah kelopak mata yang sipit dan hidung yang pesek. Ketiga, ras Caucasoid. Ras ini merupakan ras manusia yang diperkirakan berasal dari pegunungan Kaukasus di Eropa, serta banyak mendiami Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Ciri yang paling menonjol pada ras Caucasoid adalah kulit yang putih dan hidung yang mancung. Keempat, ras Negroid. Negroid merupakan ras manusia yang sebagian besar menghuni benua Afrika. Ciri yang khas dari ras ini adalah kulit yang hitam, rambut keriting, dan bibir yang tebal. Oke, selanjutnya kali ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik. Untuk mengasah kepintaran kita dan menambah wawasan kesejarahan kita, jawablah pertanyaan tahun yang lalu. Mereka bergerak keluar dari Afrika dan menyebar ke segala penjuru secara bertahap, baik ke Eropa maupun Asia. Berikut jalur yang dilewati manusia modern menuju Nusantara adalah: A. Dari India ke Sri Lanka, lalu ke Thailand sampai ke Malaya, dan terakhir ke Nusantara, lalu ke Thailand, Nusantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mempelajari bab 7 lain, lalu kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut, serta indikator yang perlu Anda capai adalah menjelaskan pengertian manusia purba modern, menyimpulkan keterkaitan menjelaskan purba Indonesia Tuhan yang lain. Bukankah manusia dibekali dengan tubuh yang paling sempurna? Coba bayangkan manusia purba yang hidup pada masa praaksara. Bagaimanapun bentuk fisiknya dan sesederhana bagaimanapun hidupnya, tetapi jauh lebih sempurna dibanding hewan paling cerdas sekalipun. Manusia memiliki akal dan kemampuan untuk melengkapi dan menunjang hidupnya, hal yang tidak dimiliki oleh hewan. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari ciri-ciri fisik dan non-fisik manusia purba dan manusia modern. Nah, kali ini kita akan menelusuri persamaan-persamaan fisik, jasmani atau badan,
dan persamaan non-fisik, pola dan peralatan hidup, kepercayaan, dan lain-lain antara manusia purba dengan manusia modern. Jadi, selalulah bersyukur dengan apapun kondisi yang telah diberikan Sang Pencipta. Salah satu bentuk syukur adalah memanfaatkan waktu, peluang, dan sarana yang dikaruniakan Allah Ta'ala untuk belajar secara sungguh-sungguh. Setuju? Sekarang, kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern dalam aspek fisik dan non-fisik. Mari kita jelajahi lebih lanjut dalam uraian berikut. Pertama, persamaan dalam aspek fisik. 1. Bentuk badan. Secara umum, manusia purba dan manusia modern sama-sama memiliki bentuk badan yang tegak. Sejak manusia purba awal, manusia tertua, fosil-fosil yang ditemukan telah menunjukkan bentuk badan dan kaki yang menunjukkan sudah berjalan tegak. Bentuk badan ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan manusia purba tersebut. Dibanding manusia jenis Australopithecus, manusia jenis Homo erectus jauh lebih sempurna bentuk badannya dibanding dengan manusia sebelumnya. Demikian pula jenis manusia Homo neanderthalensis dan Homo sapiens. Postur tubuhnya lebih tegap dibanding manusia pendahulunya. Persamaan yang kedua adalah berjalan dengan dua kaki. Dari fosil-fosil manusia purba yang ditemukan, meski tidak lengkap, tapi telah menunjukkan bahwa manusia purba sejak awal keberadaannya telah menggunakan kaki untuk menopang tubuhnya. Hal ini pula yang membedakan manusia dengan kera dan simpanse atau gorila yang masih banyak menggunakan tangan untuk menopang tubuhnya. Dengan kemampuan berdiri tegak dengan kedua kaki, maka beban tangan untuk menunjang gerakan badan berkurang. Dan karena itu, tangan dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain, seperti membuat dan menggunakan alat, mempertahankan diri, serta mencari dan mengolah makanan. Persamaan dalam aspek fisik yang ketiga adalah tinggi badan. Tinggi badan manusia purba dan manusia modern relatif sama, yakni berkisar antara 110 sampai 200 cm. Manusia purba yang paling mirip ukuran manusia modern sekarang ini adalah jenis Homo erectus, yang manusia dewasa rata-rata memiliki tinggi badan antara 165 sampai 185 cm. Persamaan dalam aspek fisik yang keempat adalah warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Meski warna kulit manusia purba diperkirakan lebih gelap dibanding dengan manusia modern, tapi secara umum sama, yakni ada yang gelap, kuning, sawo matang, dan putih. Demikian pula dalam hal warna rambut. Antara manusia purba dan manusia modern hampir tidak ada perbedaan, yakni ada yang hitam, pirang, coklat, putih, dan kekuningan. Untuk warna mata, manusia modern dengan manusia purba tidak terlalu jauh perbedaan secara umum. Ada yang hitam, coklat, hijau, abu-abu, dan biru. Demikian pula dalam hal bentuk rambut, ada yang lurus, bergelombang, seperti wol. Persamaan dalam aspek fisik yang kelima adalah bentuk hidung. Bentuk hidung manusia purba dan manusia modern relatif sama. Dari segi bentuk, ada yang tinggi, ada juga yang pesek. Ada hidungnya besar, ada pula yang relatif berhidung kecil. Yang keenam adalah kedua mata sama-sama menghadap ke arah depan, tidak ke belakang. Manusia purba dan manusia modern memiliki peletakan mata yang kedua-keduanya menghadap ke depan, tidak ke bawah. 7. Tungkai jari dapat digerakkan dengan mudah ke segala arah. Oke, selanjutnya adalah persamaan dalam aspek non-fisik. 1. Manusia purba dan manusia modern sama-sama pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. 2.
Manusia purba dan manusia modern sama-sama telah mengenal bahasa, walaupun manusia purba masih dalam bahasa yang sangat sederhana. Persamaan dalam aspek non-fisik selanjutnya adalah manusia purba dan manusia modern telah menggunakan api untuk memasak. Mungkin kalau manusia modern untuk memasak seblak ataupun mie ayam. Persamaan dalam aspek non-fisik selanjutnya adalah manusia purba dan manusia modern telah membuat dan menggunakan peralatan hidup, walaupun masih dalam alat yang sederhana seperti gerabah. Berbeda dengan manusia modern sekarang yang alat-alatnya masing-masing terbuat dari tembaga, besi, aluminium, dan masih juga menggunakan kayu seperti zaman dahulu. Persamaan dalam aspek non-fisik selanjutnya adalah manusia purba senang berburu. Demikian pula manusia modern sampai hari ini masih ada yang berburu, entah berburu burung ataupun berburu ikan di kali. Oke, setelah tadi sudah membahas persamaan manusia purba dengan manusia modern, marilah kita membahas perbedaan manusia purba dengan manusia modern, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas dulu perbedaan dalam bentuk fisik, yaitu bentuk yang secara kasat mata terlihat. Perbedaan dalam bentuk fisik yang pertama adalah bentuk badan. Manusia modern memiliki rangka yang lebih ramping dibanding manusia purba, karena manusia modern lebih bergantung kepada teknologi daripada kekuatan fisik untuk menghadapi tantangan alam. Berbeda dengan manusia purba yang lebih mengandalkan kekuatan fisik, sehingga bentuk badan manusia purba lebih kokoh dan kekar. Tinggi badan manusia yang dimiliki manusia purba dan modern relatif hampir sama, yakni kisaran 110 sampai 200 cm. Perbedaan dalam bentuk fisik yang kedua adalah bentuk kepala. Ruang tengkorak manusia modern lebih besar dibanding dengan manusia purba, makanya manusia modern jauh lebih pintar. Selanjutnya adalah perbedaan dalam bentuk fisik yang ketiga, yaitu bentuk air muka dan tulang rahang bawah. Manusia modern umumnya memiliki dahi vertikal, sedangkan manusia purba memiliki dahi yang miring ke belakang, seperti di gambar. Ya, selanjutnya tulang kening manusia purba juga lebih menonjol dibanding manusia modern. Selanjutnya, manusia purba memiliki bubung alis atau tonjolan lapis tulang di atas rongga mata, sedangkan bubung alis manusia modern secara signifikan berkurang, meskipun ada beberapa orang yang seperti itu. Tulang rahang bawah manusia purba lurus ke depan sehingga tak berdagu, sementara manusia modern berdagu. Selanjutnya, tulang rahang dan gigi manusia purba lebih besar dan kuat dibanding dengan manusia modern. Di gambar adalah tulang rahang bawah manusia modern. Manusia purba. Perbedaan dalam bentuk fisik yang keempat adalah bentuk hidung. Manusia purba rata-rata memiliki hidung yang besar dan lebar dibanding manusia modern, seperti di gambar. Hal ini menurut para ahli, selain karena manusia purba mengandalkan gigi untuk mengunyah makanan keras, membawa makanan, juga untuk menghirup udara yang lebih banyak di saat cuaca yang dingin. Selanjutnya, perbedaan dalam bentuk fisik adalah warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Warna kulit manusia purba diperkirakan lebih gelap dibanding manusia modern. Selain itu, manusia modern lebih beragam karena masing-masing ras juga dicirikan dengan warna kulit, seperti putih pada ras Nordik,
kuning pada orang Tionghoa, sawo matang pada orang Dravida, kuning coklat pada orang Polinesia, dan coklat hitam pada orang Negro. Warna rambut ada yang hitam, pirang, coklat, putih, dan kekuningan. Untuk warna mata, manusia modern dengan manusia purba tidak terlalu jauh perbedaan. Secara umum ada yang hitam, coklat, hijau, abu-abu, dan biru. Demikian pula dalam hal bentuk rambut, ada yang lurus, bergelombang, dan seperti wol. Ya, selanjutnya adalah perbedaan dalam aspek non-fisik. Perbedaan dalam aspek non-fisik yang pertama adalah manusia purba belum mengenal kepercayaan pada kehidupan setelah kematian, sedangkan manusia modern telah mengenal kepercayaan dan penguburan pada jenazah yang sudah meninggal. Itu adalah dua tempat kuburan yang berbeda. Gambar yang di atas adalah tempat penguburan yang ada di samping ataupun mengeruk batu, sedangkan gambar yang ada di bawah adalah gambar mumi yang umumnya dipakai sebagai makam raja di Mesir ataupun di Timur Tengah lainnya. Perbedaan dalam aspek non-fisik yang kedua adalah alat-alat yang dipergunakan oleh manusia purba masih sangat sederhana dan dibuat dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya dengan membenturkan atau menggosok peralatan dengan batu. Sementara manusia modern dengan kecerdasan dan kreativitasnya mampu membuat alat-alat dan teknologi yang beraneka ragam. Oke, masih semangat. Perbedaan dalam aspek non-fisik yang ketiga adalah manusia purba belum mengenal perhiasan, sementara manusia modern mengenal berbagai jenis perhiasan seperti manik-manik, kalung, dan gelang yang terbuat dari emas maupun perak, dan ada juga yang terbuat dari plastik. Selanjutnya, perbedaan dalam aspek non-fisik yang keempat adalah manusia purba mengenal bahasa yang masih sederhana seperti menggunakan isyarat dan sebagainya, sedangkan manusia modern sudah mengenal bahasa yang lebih kompleks seperti marhaban, merhaba, ciao, hola, bonjour, hello, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan dalam aspek non-fisik selanjutnya adalah manusia purba belum mengenal pakaian, sedangkan manusia modern telah mengenal pakaian yang diawali dari kulit kayu, kulit binatang, hingga dalam bentuk dan bahan yang kompleks sekarang ini. Perbedaan dalam aspek non-fisik selanjutnya adalah manusia purba hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, sedangkan manusia modern telah hidup menetap dan dalam kelompok yang besar, seperti dalam kota maupun provinsi ataupun dalam negara. Selanjutnya, perbedaan dalam aspek non-fisik yang ketujuh adalah manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, sedangkan manusia modern sudah mampu bercocok tanam, beternak, hingga dalam bentuk aneka pekerjaan sekarang ini. Mungkin tadi yang persamaan adalah masih dalam bentuk sederhana, sedangkan manusia modern sekarang jauh lebih modern. Seperti di gambar ada peternakan sapi dan menanam padi dengan mesin, sedangkan dulu berburu masih dalam lingkup manual saja, seperti menggunakan tombak dan batu dan sebagainya. Perbedaan selanjutnya adalah dalam hal sikap. Manusia modern juga memiliki ciri-ciri berikut ini yang kurang atau mungkin tidak dimiliki oleh manusia purba. Pertama, berpikir terbuka. 2, dialog. 3, mudah bersahabat. 4, kreatif. 5, berpikir positif. 6, konstruktif dalam berpikir. 7, bertanggung jawab. Dan 8, mudah diajak kerjasama. 9, bisa menahan amarah.
hal tersebut tidak dimiliki, mungkin saja, oleh manusia purba. Itulah seputar pembahasan persamaan dan perbedaan manusia purba dan manusia modern dalam aspek fisik maupun non-fisik.